Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandri Pratama dengan NIM 33211062 dari lokal PSB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme pasar lanjutan. A. Konsep harga. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang, dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Konsep harga ada dua, yaitu yang pertama, utility, suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan, keinginan, dan memuaskan konsumen. Yang kedua, nilai. Nilai suatu produk untuk diukur dengan produk lain. Nilai ini dilihat dengan situasi barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. B. Kebijakan harga dalam Islam. Dalam konsep Islam, yang paling berprinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan, permintaan dan penawaran, dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Adapun konsep penetapan harga menurut Islam sebagai berikut. Yang pertama, tak seorang pun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk, dan penetapan harga yang rendah akan merugikan penjual. Yang kedua, dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur. C. Tujuan penetapan harga. Menetapkan harga tentu saja memiliki sejumlah tujuan tersendiri. Berikut berbagai tujuannya, yaitu 1. Menghindari perang harga. Salah satu tujuan adanya penetapan harga adalah mencapai harga stabil dan tidak mudah naik dan turun. Dengan harga yang tetap dan stabil, maka kita dapat terhindar dari potensi perang harga. Yang kedua, untuk menyikapi persaingan dengan kompetitor. Menetapkan harga juga dapat menjadi solusi yang tepat agar bisa menghadapi persaingan. Kita dapat memeriksa perilaku konsumen serta hal yang dapat memberi keunggulan pada produk yang dimiliki. Barulah dapat menentukan harga yang dapat kita jual. 3. Semakin memaksimalkan laba. Ini berarti untuk mencapai laba tertentu, kita harus menentukan harga di angka tertentu. Yang keempat, membentuk citra usaha. Penetapan harga juga dapat membangun citra usaha yang kita miliki, seperti kata-kata ada harga, ada kualitas. Kata seperti ini adalah hal pasti karena ketika konsumen akan membeli produk, mereka akan langsung melihat harga yang dimiliki. D. Hisbah. Hisbah adalah salah satu instrumen pengawasan yang dikenalkan oleh Islam untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar serta sempurna. Peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau hisbah, yang kemudian dijadikan sebagai peran negara terhadap pasar. Hisbah dalam kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mewujudkan keamanan dan ketentraman. Ketiga, mengawasi keadaan rakyat. 4. Melarang orang berbuat aliran air tanpa adanya kebutuhan. E. Peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. 1. Secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan, seperti monopoli, penimbunan, dan lain-lain. Yang kedua, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin, termasuk dalam hal ini menciptakan berbagai skenario kerja sama di antara para pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dengan kecil, untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan. 3. Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil. Mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai mekanisme pasar lanjutan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.